Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Imam Al-Ghazali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilpa Rohmadistira, NIM saya 2019 04301118. Saya ingin menjelaskan biografi singkat Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau pada tahun 1058 di Ghazal Tusi, Provinsi Khurasan di Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan dari Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf, di mana kain yang terbuat dari kulit domba lalu menjualnya di kota Tusi, serta orang tuanya gemar mempelajari tasawuf. Oleh karenanya, orang tuanya hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Perilaku tersebut sangat mempengaruhi kepribadian Al-Ghazali pada masa depannya. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tusi, di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf yang bernama Syekh Ahmad Muhammad Ar-Razakmi, di mana beliau adalah sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramian Juwaini. Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad menjadi ulama besar dan pengagum serta pencinta ilmu. Hampir seluruh hidupnya dicurahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dia sangat gemar menuntut ilmu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ketika ayahnya menjelang wafat, ia berwasiat agar Imam Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad itu diserahkan kepada temannya yang dikenal dengan ahli tasawuf dan orang yang baik untuk dididik dan diajari agar menjadi orang yang teguh dan pemberi nasihat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, uang ini diibaratkan sebagai cermin. Jadi uang ini bukanlah harga, namun dapat merefleksikan semua harga. Jadi menurut beliau, uang itu hanya sebagai standar harga barang atau benda sehingga tidak memiliki nilai intrinsik, di mana pada akhirnya nanti akan terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata uang. Jadi fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali ini ada 3. Yang pertama ada qiwam al-dunya atau satuan hitung, yang memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang digunakan untuk menilai suatu barang sekaligus membandingkan dengan barang yang lain. Kemudian yang kedua ada hakim mutawasit atau pengukur nilai barang, yaitu uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan suatu harga barang yang berbeda-beda. Dan yang ketiga ada al-muawwidlah atau alat tukar, yang menyatakan bahwa uang ini merupakan sarana pertukaran barang dan juga transaksi. Jadi fungsi-fungsi tersebut tidak lepas dari konsep dasarnya yang semata-mata merupakan alat transaksi dan pertukaran, tetapi juga terkait dengan konsep nilai uangnya. Jadi fungsi yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali ini sangat tepat untuk menjadi sebuah acuan dan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Menurut beliau, uang itu haruslah sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu sebagai satuan hitung dan alat transaksi dalam aktivitas ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang. Penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan 2 jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Problematika barter dan kebutuhan terhadap uang, Al-Ghazali mempunyai pandangan tersendiri dalam istilah modern yang disebut sebagai yang pertama, kurang memiliki angka penyebut yang sama atau lack of common denominator. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi atau invisibility of goods.
Yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama atau double coincidence of wants. Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan, yakni tidak akan adanya masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi. Dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditemukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Yang kedua, uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Uang yang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas atau perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-keping uang. Saya akan menjelaskan tentang barter dan evolusi uang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Senwar Dwi Armanto. Saya akan melanjutkan penjelasan tersebut. Yang pertama, ada pemalsuan dan penurunan nilai uang. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas dulunya muatan logam. Suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, maka persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik dan nilai uang akan turun. Perhatiannya ditunjukkan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai uang karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara luas atau secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan dan pelakunya itu harus dihukum. Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi oleh negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima dan memperbolehkan kemungkinan uang representatif atau token money yang disebut sebagai teori uang feudalistik, yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa feudal. Selanjutnya ada larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas dan gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda juga. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut dengan riba al-nasi'ah. Yang diperlukan tidak sama. Kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut dengan riba al-fadl. Menurut Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aktivitas produksi pada masa Al-Ghazali, yang menurutnya aktivitas produksi ini menggambarkan dan menitikberatkan kepada kepentingan sosial dan perlunya kerjasama serta koordinasi sebagai tujuan utama. Dan menurut Al-Ghazali, aktivitas produksi ini sebagai kewajiban sosial, yang artinya apabila ada seseorang yang masuk dan mencakup pada dunia produksi atau memproduksi barang, mereka harus bertanggung jawab atas kebutuhan konsumen itu dapat terpenuhi. Tetapi apabila ada seseorang yang hanya memasuki tapi tidak memproduksi barang atau jasa
pada aktivitas produksi ini, maka semua orang itu harus bertanggung jawab atas kepentingan produksi ini. Sebagai contoh, negara merupakan salah satu yang diandalkan oleh rakyatnya, dan negara harus mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar bagi rakyatnya. Dan Al-Ghazali juga mengklasifikasikan barang-barang produksi terhadap 3 kelompok besar. Yang pertama ada industri dasar, di mana industri dasar ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus tercukupi sebagai kebutuhan dasar, misalnya seperti pakaian, makanan, dan itu harus tercukupi. Yang kedua ada kebutuhan penyokong, yaitu kebutuhan penyokong dari industri dasar. Yang contohnya ada eksplorasi, ada tambang, ada baja. Yang ketiga ada kebutuhan komplementer, yaitu kebutuhan yang terkait dari industri dasar tersebut. Contohnya ada pembakaran dan juga ada penggilingan. Pemikiran Imam Ghazali mengenai keuangan publik antara lain yang pertama adalah pendapatan negara. Pada zaman itu, hampir seluruh pendapatan yang ditarik penguasa itu melanggar hukum. Sumber sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Hanya jizyah dan dikumpulkan dengan cara ilegal. Pemikiran Al-Ghazali akhirnya melahirkan cikal bakal dari analisis biaya manfaat, yaitu pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah utang publik. Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Contohnya adalah revenue bond. Yang ketiga adalah pengeluaran publik. Antara lain, penegakan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan masyarakat yang makmur. Meski memilih pembagian sukarela sebagai suatu cara untuk meningkatkan keadilan sosioekonomi, Al-Ghazali memperbolehkan intervensi negara sebagai pilihan bila diperlukan untuk mengeliminasi kemiskinan dan pengangguran yang meluas. Al-Ghazali menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Ia memandang perbendaharaan publik sebagai amanat yang dipegang oleh penguasa yang tidak boleh bersikap boros. Saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai apa saja pengaruh dari pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dan juga kesimpulan dari presentasi teman-teman saya yang tadi. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri itu dalam kehidupan bermasyarakatnya nggak hanya berfokus pada satu bidang, yaitu agama saja, tetapi ia juga meliputi ada aspek-aspek yang lain seperti aspek sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Nah, oleh karena itu kita nggak pernah menemukan karya tulis dari Imam Al-Ghazali itu sendiri yang khusus membahas ekonomi Islam, tetapi perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung di dalam berbagai studi fikihnya atau ilmu agamanya. Karena ekonomi itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang gak dapat dipisahkan dari fikih Islam. Nah, pemikiran-pemikiran ekonomi dari Imam Al-Ghazali itu sendiri didasarkan pada pendekatan tasawuf. Karena pada semasa hidupnya itu orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa itu sulit menerima pendekatan secara fikih atau secara agama dan secara filosofis dalam mempercayai keilmuan itu. Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang menurut perspektif Al-Quran maupun Sunnah. Pemikiran tentang ekonomi pun dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya. Tetapi yang paling terkenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Namun yang menjadi garis besar atau yang digarisbawahi dalam pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali ini yaitu konsep maslahah atau kepentingan bersama, yakni sebuah konsep yang mencakup seluruh aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu maupun masyarakat. Demikian penyampaian kesimpulan atau materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata ataupun yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.